mengatakan, bukankah manusia diciptakan untuk mengabdi kepada Tuhan? Yes. Karena ada ayat yang mengatakan seperti itu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenalku, kecuali untuk menyembah padaku. Letter luck ayatnya seperti itu. Tapi bagaimana mungkin kita bisa menyembah pada sesuatu yang kita nggak kenal? Makanya Ibnu Abbas dalam tafsirnya mengatakan, illa liya'budun. Tafsiran yang paling pasnya adalah illa liya'rifun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenalku. Setelah mengenal, baru terjadilah proses penyembahan. Setelah mengenal, baru terjadilah proses pengabdian. Jadi tidak salah kalau para nabi, para rasul, para leluhur kita di masa lalu mengatakan, awalnya agama adalah mengenal Tuhan. Masa yang pertama adalah masa kekosongan sebelum alam semesta ini tercipta. Masa yang kedua, ketika usaha penciptaan alam semesta ini mulai terjadi. Dan usaha untuk menciptakan sesuatu itu pasti butuh energi. Makanya dalam ilmu fisika kita kenal energi itu definisinya adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Masa yang ketiga adalah terbentuknya materi. Setelah terbentuknya materi, masuk pada masa yang keempat, yaitu masa yang disebut dengan proses penciptaan. Masuk masa yang kelima yang disebut dengan proses pemeliharaan. Dan yang terakhir yang disebut dengan proses peleburan. Kita lihat contoh yang sangat sederhana. Ketika kita melihat pohon, pasti pohon berasal dari sebuah bibit. Lalu pohon itu kemudian tumbuh. Dan tidak ada pohon yang abadi. Pada akhirnya pohon akan hancur. Mungkin orang awam mengira hancurnya pohon itu sebagai titik akhir. Padahal hancurnya pohon itu sebagai titik awal untuk terjadi proses penciptaan yang baru. Gugurnya daun yang kuning jatuh ke bumi, mungkin mengira bagi orang awam itu adalah akhir. Padahal gugurnya daun itu akan dilebur menjadi pupuk dan diserap kembali oleh akar dan kemudian akan menjadi daun yang baru. Justru disitulah terjadi proses penciptaan yang baru. Disitulah siklus untuk mempertahankan keabadian itu terjadi. Kalau berbicara tentang siklus, cycle itu berbicara tentang lingkaran. Dan kalau kita berbicara tentang konsep lingkaran, pada proses membuatnya pasti mengawali dari satu titik. Kemudian mempertahankan jari-jari berakhir di titik yang sama. Tetapi setelah terbentuk lingkaran yang sempurna, kita bingung dari mana kita tadi mulai. Sekali lagi saya ulang, karena ini sangat penting sekali. Pada saat kita membuat lingkaran sempurna, pasti mengawali dari satu titik. Ketika kita mampu mempertahankan jari-jari, maka kita akan berakhir di titik yang sama. Begitu selesai kita membuat lingkaran yang sempurna, maka kita tidak lagi tahu mana sesungguhnya titik awal, mana sesungguhnya titik akhir. Itu sebabnya dalam Asmaul Husna Allah menyebut dirinya huwal awalu wal akhiru. Dia yang awal, dia yang akhir. Tetapi pengertian dari situ kemudian disaripatikan oleh para leluhur kita dalam ilmu tauhid, justru Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Dia yang awal, dia yang akhir. Tetapi pengertian dari situ justru dia itu tidak berawal dan tidak berakhir. Bagaimana menyambungkan antara kecerdasan intelektual dengan kecerdasan spiritual supaya tidak terjadi kontradiksi, agar pemahaman ini menjadi koheren, menjadi simultan. Sama seperti kita mendengarkan dalam Asmaul Husna ada kata-kata dialah yang lahir, dialah yang batin. Dialah yang nyata, dialah yang gaib. Bagaimana dua hal yang kontradiktif ini bisa dipahami oleh kita sebagai satu kesatuan? Bagi mereka yang tidak pernah memikirkannya, yang tidak pernah bertanya tentang ini, pasti tidak akan mengalir jawaban kepada mereka. Saya menunggu dalam kurun waktu yang sangat panjang untuk bisa memahami. Dia yang dohir, dia yang batin. Bagaimana memahaminya? Dia yang awal, tapi dia juga yang akhir. Tetapi dia tidak berawal, dia tidak berakhir. Bagaimana memahaminya?
sedikit dari konsep tentang siklus tadi. Saat kita berbicara tentang cycle, saat kita sedang berbicara konsep lingkaran, memulainya saja dari satu titik, mengakhiri di titik yang lain. Tetapi setelah terbentuk lingkaran yang sempurna, kita tidak melihat lagi mana awal, mana akhir. Kalau berbicara tentang siklus, dari mana saja kita memulainya, itulah siklus. Sama seperti orang bertanya, telur dulu, ayam dulu. Sampai sekarang tidak pernah ada jawabannya. Katanya, ayam berasal dari telur. Loh kan telur berasal dari ayam. Dari mana kita mau memulainya? Tidak usah memikirkannya lagi. Karena tidak berawal, tidak berakhir. Ada awal, ada akhir. Tapi kalau sudah berbicara siklus, jadi tidak berawal, jadi tidak berakhir. Dari mana saja memulainya? Yang namanya siklus, tetap saja siklus. Kita tidak berbicara lagi awal dan akhir. Yang ada adalah tidak berawal dan tidak berakhir. Itulah pentingnya memahami siklus. Sekali lagi, 6 masa itu, yang pertama adalah masa kekosongan, yang kedua adalah masa di mana proses penciptaan terjadi, munculnya energi. Masa yang ketiga adalah munculnya materi. Masa yang keempat adalah masa penciptaan. Masa yang kelima adalah masa pemeliharaan. Dan masa yang keenam itu yang disebut dengan masa peleburan. Kita berbicara tentang alam semesta yang besar ini. Alam semesta yang besar ini. Saya gambarkan dulu supaya kita punya pengetahuan sedikit tentang astronomi. Kalau ditanya, ada berapa bintang yang ada di alam semesta ini? Para ilmuwan dalam bidang astronomi memperkirakan jumlah bintang di alam semesta ini ada 30 miliar triliun. 1 triliun saja sudah banyak. 1 triliun itu nolnya 12. Bahkan kalau kita disuruh berhitung 1 triliun, mungkin sudah keburu lelah kita sebelum sampai menghitung 1 triliun. Bahkan kita belum pernah ada yang mencoba menghitung dari 0 sampai 1 triliun. Mungkin termasuk saya. 1 triliun itu nolnya 12. Jumlah bintang di alam semesta ini bukan 1 triliun, tapi 30 miliar triliun. Jadi kalau miliar itu nolnya ada 9. Jadi kalau 30 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat 12, sekitar 30 kali 10 pangkat 21. Itu jumlah bintang di semesta ini. Itu perkiraan para ilmuwan dalam bidang astronomi. Nah, semua bintang-bintang yang ada di alam semesta ini kemudian membentuk kelompok yang disebut dengan galaksi. Jadi bintang-bintang ini berkelompok, membentuk galaksi. Di alam semesta ini ada 2 kelompok galaksi. Yang pertama galaksi yang besar, yang kedua galaksi yang kecil. Berapa jumlah galaksi yang besar? Jumlah galaksi yang besar ada 350 miliar galaksi. Barangkali ada yang belum pernah melihat galaksi, ya, lihat saja galaksi Bima Sakti. Itu satu galaksi itu, satu galaksi. Jadi 30 miliar triliun bintang masing-masing membentuk kelompok galaksi sehingga terbentuk sekitar 350 miliar galaksi besar. Lalu terbentuklah 7 triliun galaksi kecil. Kemudian galaksi ini yang di dalamnya sudah ada miliaran bintang membentuk lagi kelompok galaksi. Sehingga ditemukan oleh para ilmuwan di semesta ini ada sekitar 25 miliar kelompok galaksi. Untuk menjangkau alam semesta yang luar biasa ini, yang diperkirakan oleh para ahli astronomi, perlu waktu sekitar 14 miliar tahun. Barangkali belum terbayang ya bagi orang awam. Cahaya itu bergerak dengan kecepatan, ini cahaya yang di sekitar kita ini, bergerak dengan kecepatan 300 juta meter per detik. Jadi dalam 1 detik, cahaya itu kalau disuruh jalan, dia menempuh jarak 300 juta meter. 300 juta meter per detik artinya dalam 1 detik, dia menempuh jarak 300 juta meter. Untuk menjelajah alam semesta yang sedemikian luas itu diperlukan waktu 14 miliar tahun cahaya. Nanti setelah mengetahui tentang rahasia ini, ucapan Allahu Akbar kita akan semakin berisi lagi. Kita lihat sekarang, bintang yang terdekat dengan bumi. Apa itu? Matahari. Matahari itu bintang yang terdekat dengan bumi.
Matahari besarnya itu 1.000.000 kali bumi. Jadi bumi yang kita tinggali ini dengan bintang yang terdekat saja itu hanya 1/1.000.000 kali. Kalau bumi ini 1/1.000.000 kali, Amerika ya seperberapa? Australia seperberapa? Kita bicara benua dulu. Asia seperberapa? Eropa seperberapa? Lalu kita bicara negara kita. Indonesia seperberapa ya? Indonesia ini ada 30 provinsi lebih. Lalu kita bertanya lagi, Papua seperberapa ya? Kalimantan yang disebut pulau yang besar di kita seperberapa ya? Lalu kita lari ke Pulau Jawa. Pulau Jawa seperberapa ya? Bumi saja 1/1.000.000 dari matahari. Lalu Jakarta seperberapa ya? Lalu rumah kita yang disebut dengan tanah kita, yang disebut milik kita, yang kemudian nanti akan menelan kita. Kan banyak orang yang bangga ya, ini tanahku, ini ladangku, ini sawahku, semua milikku. Ya, kata tanah, kata siapa? Malah kamu itu milikku, kata tanah. Karena sebentar lagi kamu akan aku telan pada saatnya. Gagahnya juga akan ditelan semuanya. Dan ternyata menurut para ahli spiritual, cara bumi menelan tubuh tergantung cara tubuh dimanfaatkan di bumi ini. Makanya ada yang ditelan dengan bumi dengan kelembutan dan penuh cinta. Ada juga yang ditelan dengan bumi dengan kegarangan dan penuh dendam. Semoga kita disambut oleh bumi pada saatnya nanti dengan penuh cinta. Tergantung cara kita memperlakukan bumi. Kalau kita sayang sama bumi, sering ngasih hadiah sama bumi, bersahabat dengan bumi, makanya coba perhatikan, semakin tinggi tingkatan spiritual seseorang, biasanya semakin dekat dengan alam. Semakin menyatu dengan alam. Dan kecintaan pada alamnya semakin besar. Makanya biasanya dia dianugerahi berkah dari alam. Ketika dia merawat alam, maka alam juga akan merawat dia. Ketika kita merawat, kita juga akan dirawat. Jadi kalau kita sekarang ini mohon maaf ya, nanam ini nggak jadi, nanam itu nggak jadi, nanam padi diserang hama, barangkali ada yang salah perlakuan kita pada semesta ini. Ini sudah ranah sains sebetulnya, bukan ranah ilmu nujum, bukan. Ini ranah sains dan bisa dijelaskan. Karena interaksi manusia dengan semesta ini sudah bisa dijelaskan dalam ranah sains, bukan sekedar ranah duga-duga. Jadi kalau Jakarta sebesar apa? Rumah kita sebesar apa? Pertanyaan berikutnya, kita ini sebesar apa ya? Tetapi hebatnya manusia. Kenapa? Karena rahasia tentang semesta, samudra pengetahuan tentang semesta, sekecil-kecilnya tubuh kita, justru sama Allah diletakkan di tubuh kita. Maka mereka yang mampu membuka perpustakaan keilmuan dalam tubuhnya, merekalah orang yang pertama yang akan bisa mengungkap segala misteri tentang semesta ini. Baik, kembali lagi pada matahari, bintang terdekat yang dekat dengan bumi kita. Pernah nggak kita bertanya, kenapa ya? Kan bintang itu banyak. Kenapa ya? Yang menyinari bumi kita cuma satu matahari. Padahal matahari itu di alam semesta ini miliaran. Yang semodel matahari bahkan lebih besar dari matahari di alam semesta ini miliaran. Bayangkan ya, kalau bumi yang kecil ini disinari oleh banyak matahari, seperti apa ya? Makanya Allah yang maha sempurna Al-Musawwir cukup menempatkan matahari satu saja untuk berkah kehidupan bagi kita. Pertanyaan berikutnya, bagaimana ya dia memikirkan proses penciptaan bumi sehingga bumi ini diletakkan sedemikian jaraknya dari matahari? Kan ada planet yang lain selain bumi, ada Pluto, ada Saturnus, ada Merkurius, ada Uranus, ada Mars. Agak dekat saja ke bumi, sudah tidak layak untuk ditinggali untuk hidup. Jauh dari bumi terlalu dingin, jauh dari matahari terlalu dingin. Yang dekat ke matahari terlalu panas, yang jauh dari matahari terlalu dingin. Bumi kita diletakkan sedemikian cerdasnya oleh Allah, jaraknya sedemikian terhadap matahari. Dan sinar matahari yang datang ke bumi sudah sangat bersahabat, tidak berbahaya lagi. Pernah gak memikirkan itu? Kita coba merenungkannya. Sebelum nanti saya akan ajak untuk meneliti lebih dalam ke dalam diri. Ini baru permukaan awal, supaya ada gambaran sedikit.
Masih pemanasan ini, supaya akal kita bisa menyerap. Pertanyaan berikutnya, kalau ini bumi, bukankah di sekitar bumi ada bulan yang bergerak mengelilingi bumi? Ukuran bulan itu lebih kecil daripada ukuran bumi. Tetapi bulan diletakkan sedemikian jaraknya terhadap bumi, sedemikian jaraknya terhadap matahari. Pada saat tertentu, bulan yang kecil ini bisa menutupi bumi sehingga terjadi gerhana matahari. Bulan yang kecil, yang seperberapa dari matahari, bisa menutupi matahari yang besarnya sedemikian besar. Ketika ini bumi, ini bulan, ini matahari, saat bulan tepat menutupi matahari, terjadilah gerhana matahari total. Sebaliknya suatu saat bulan akan membelakangi bumi. Saat bulan membelakangi bumi, bumi yang menghalangi bulan sehingga matahari tidak sampai pada bulan. Bumi yang kecil ini bisa menghalangi bulan seutuhnya. Dan akhirnya terjadi gerhana bulan total. Bagaimana sang kecerdasan semesta itu bisa meletakkan planet-planet ini sedemikian luar biasanya. Dan kalau saya tanya, ruang yang ditempati oleh bumi, bulan, dan planet-planet yang lain, ruang yang ditempati oleh semua bintang yang jumlahnya 30 miliar triliun, ruang yang dihabiskan oleh mereka itu semua dibandingkan dengan ruang kosong yang tersedia, mana yang lebih besar? Ruang kosong yang tersedia jauh lebih besar. Saya akan buat demonstrasi sederhana dulu. Perhatikan sini, biar semuanya mengerti. Saya sekarang sedang memegang benda, HP saya. Dan kalau saya lepaskan ini HP dari tangan saya, dia akan jatuh. Kita ini terlalu sering menyaksikan kejadian yang seperti itu sampai tidak pernah bertanya. Bahkan kita mengabaikannya. Kalau kita bertanya lebih dalam, kenapa dia bisa jatuh? Begitu dia bergerak, sebetulnya pasti ada usaha dong. Siapa yang melakukan usaha sehingga benda yang saya pegang tadi jatuh? Kalau ada usaha, ada energi. Energi dari mana? Mungkin kita sebagai orang awam yang pernah belajar ilmu fisika hanya mengatakan, oh karena di sekitar bumi ada medan gravitasi. Apa sih medan gravitasi itu? Orang udah belajar fisika sampai tingkat fisika kuantum sekarang, belum ada yang bisa memecahkan misteri tentang medan gravitasi. Baru ada modelnya saja. Medan gravitasi itu wujudnya seperti apa, sampai sekarang orang tidak pernah bisa memecahkannya. Saya ambil contoh yang sederhana. Di ruangan kita ada listrik. Ada listrik di sini. Pernah nggak kita bertanya, apa sih listrik itu? Apa sih arus listrik itu? Mungkin kita hanya mengatakan, ya kalau ada kabel yang terbuat dari tembaga akan mengalir arus. Pernah nggak kita bertanya, kenapa untuk kabel itu harus dari tembaga? Kenapa tidak boleh aluminium? Kenapa tidak boleh kuningan? Kenapa tidak boleh karet? Kenapa plastik tidak bisa mengalirkan arus? Paling kita hanya mengatakan, oh ini namanya konduktor, ini yang namanya resistor, cuman gitu saja. Ini namanya isolator, cuman gitu saja. Tapi dalaman-dalamannya seperti apa? Bagaimana arus itu mengalir dalam tembaga? Pernahkah kita berpikir, kalau yang namanya mengalir, kan harus ada ruang kosong. Kita lewat gang, ada ruang kosong, kita lari bisa lebih cepat. Begitu masuk gang, banyak sekali benda-benda, kita tidak bisa. Karena kita akan bertumbukan dengan banyak benda yang ada di gang itu. Kalau kita memegang tembaga, yang terpikir oleh kita adalah benda padat. Betul? Kalau dipukulkan tembaga, sakit. Karena kita mengira itu benda padat. Tapi pernahkah kita berpikir, yang namanya elektron, yang ukurannya sangat kecil di dalam tembaga, itu bisa mengalir karena ada medan listrik. Berarti di tembaga itu ada ruang kosong sebetulnya. Tapi kita tidak melihatnya. Subhanallah. Kalau kita bertanya lagi, bagaimana energi listrik ini dihasilkan? Oh, itu kan ada PLTU, ada PLTN, ada tenaga nuklir, ada tenaga uap, ada tenaga air, ada tenaga batu bara, ada mesin diesel. Cuman itu saja. Tapi bagaimana mekanisme terjadinya listrik? Kalau kita bongkar generator, isinya apa? Itu cuman kumparan kawat tembaga. Cuman kumparan kawat tembaga saja isinya itu. Lalu di sekitar dindingnya cuman ada magnet permanen. Setiap ada magnet, pasti ada medan magnet. Di sekitar medan pasti ada energi. Apa yang terjadi di generator? Itu cuman kawat tembaga yang gak ada apa-apanya. Memotong medan magnet sehingga terjadi yang namanya GGL induksi. Dari situlah mengalir arus induksi. Proses pembangkitan listrik terjadi di situ. Tapi bagaimana? Kok kawat memotong medan bisa menimbulkan arus? Pernahkah kita bertanya?
Sekarang ibu-ibu di rumah, ada blender di rumah? Ada hair dryer di rumah? Ada apa lagi alat-alat dari listrik? Ada pompa air di rumah? Apalagi? Semua alat-alat listrik di rumah kerjanya cuma muter aja. Kalau dibuka dalamannya, cuman apa? Itu cuman kumparan dengan medan magnet. Jadi ketika kumparan dialiri arus, di dalam medan magnet, kok di dalam kumparan timbul gaya? Sehingga bisa memutarkan kipas angin, bisa memutarkan blender. Sehingga kita sangat dimudahkan oleh semesta. Tapi pernahkah kita bertanya, ada apa sih di dalam kawat tembaga itu? Unsur pembangun utama kawat tembaga kan atom. Pertanyaan berikutnya, ada apa sih dalam atom? Kan ada elektron. Di situ juga ada inti atom yang di dalamnya ada proton dan neutron. Dan kalau kita bicara tentang atom, sebetulnya satu atom itu lebih banyak ruang kosongnya daripada isinya. Elektron kecil, inti atom juga kecil, tapi ruang kosong antara inti atom dan elektron itu seperti ruang kosong antara bumi dengan bulan, seperti ruang kosong antara bumi dengan matahari, seperti ruang kosong antar bintang di semesta ini. Ruang kosongnya lebih banyak. Tetapi saya ingin ingatkan, tidak ada ruang kosong yang benar-benar kosong. Dan tidak ada sesuatu yang isi benar-benar isi. Karena apa? Di ruang kosong pasti ada dia satu-satunya. Maka saya merasa bersyukur karena dalam proses perjalanan hidup saya, dalam proses pencarian saya, kemudian saya dipertemukan dengan seseorang yang sangat bijak, yang sudah mencapai tingkat spiritual yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang guru yang tinggal di Bali. Saat beliau menceritakan kepada saya, Tuhan mengenalkan dirinya kepada beliau sebagai kecerdasan semesta tanpa batas. Di situ saya merasakan tercerahkan. Kenapa? Semua pasal-pasal yang selama ini berceceran menyatu dalam untaian kalung yang sangat indah. Sehingga saya berani mengatakan di tempat ini, Quran surat As-Sajdah ayat yang keempat, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayam. 6 fase proses penciptaan alam semesta bisa terjawab dengan itu semua. Dari mana mulainya? Fase yang pertama adalah fase kekosongan. Jelas, pasti, logika kita akan mengatakan, sebelum ada rumah terbangun, pasti yang ada situ ruang kosong. Tetapi siapa yang datang ke ruang kosong itu sehingga rumah terbangun? Pasti seseorang yang punya kecerdasan, namanya arsitek. Saat arsitek datang ke situ, bisa nggak kita melihat kecerdasan sang arsitek? Bisa nggak melihat kecerdasan sang arsitek? Tidak. Kalau di situ ada arsitek, ada pekerja, ada ribuan orang di tempat kosong, kita tidak bisa membedakan mana yang arsitek, mana yang bukan. Baru kita bisa melihat dan mengenal dia itu arsitek kalau kecerdasannya sudah diwujudkan dalam hasil karyanya. Tengoklah, ada gedung tertinggi di Dubai. Saat kita melihatnya, apalagi saat kita memasuki ke dalamnya, mungkin pertama yang akan kita rasakan adalah rasa kagum kepada gedungnya. Tapi berikutnya ketika kesadaran kita meningkat, timbul lagi rasa kagum kepada arsiteknya. Lebih dalam lagi dari itu, timbul rasa kagum pada kecerdasan sang arsiteknya. Pertama bangunannya, yang kedua mungkin kita kagum sama orangnya, tapi lebih dalam lagi kagum sama arsiteknya. Lebih dalam lagi, kita akan kagum lagi pada siapa yang menciptakan kecerdasan sang arsitek. Kalau bukan dia yang maha cerdas, semua akan kembali kepada dia. Jadi kalau begitu, gedung yang besar-besar, yang tinggi-tinggi yang ada di Jakarta ini, kecerdasan siapa? Kecerdasan siapa? Mungkin kita melihat awalnya kecerdasan sang arsitek. Tetapi kenapa seorang arsitek bisa secerdas itu, lalu bisa membuat gedung di ruang kosong seperti itu? Ditarik lebih dalam, larinya ke sana. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua berasal dari Allah dan akan kembali lagi kepada Allah. Di kesadaran itu kita baru sadar, Allahu Akbar. Ini baru permukaan. Saya belum cerita lebih dalam. Ada seorang penyanyi. Bisa nggak membedakan penyanyi atau bukan? Di ruangan ini ada orang banyak. Yang mananya yang penyanyi? Saya nggak tahu. Karena sama kan luarannya. Begitu dites nyanyi satu-satu, begitu suara merdunya keluar, ketika dia keluar suara merdunya, berkarya, memunculkan energi dari dalam dirinya, baru kita bisa membedakan, ini penyanyi, ini bukan penyanyi. Di ruangan ini ada pelukis, kalau tidak berkarya, saya tidak bisa membedakan yang mana pelukis. Setelah kemudian diberi kertas dan kanvas, diberi cat minyak, kemudian dia melukis, baru dari hasil lukisannya, saya bisa melihat yang mana pelukis,
Yang mana bukan. Jadi sesungguhnya ya, kecerdasan itu bersifat abstrak. Kecerdasan itu tak berwujud, tapi kecerdasan akan mewujud dalam hasil karya yang diwujudkannya. Makanya di ayat yang tadi saya bacakan, Allah menyebut dirinya siapa? Allahul ladzi khalaq. Allahul ladzi khalaq. Allah, dialah pencipta. Bagaimana kita bisa mengenal dia pencipta kalau dia tidak menciptakan? Makanya dalam hadis qudsi lalu Allah berfirman, aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali, maka aku ciptakan ciptaanku agar lewat ciptaanku aku dapat dikenal. Jadi kalau kita mau jujur dari hadis qudsi itu, semua semesta ini diciptakan karena dia sedang mengenalkan dirinya. Dan manusia diciptakan karena dia juga sedang mengenalkan dirinya. Jadi tujuan utama proses penciptaan alam semesta, termasuk kita di dalamnya, adalah agar dia dikenali. Jadi kalau manusia di alam semesta ini tidak berjuang untuk mengenali siapa dia sudah keluar sebenarnya dari fitrah proses penciptaan itu sendiri. Ada yang mengatakan, bukankah manusia diciptakan untuk mengabdi kepada Tuhan? Yes. Karena ada ayat yang mengatakan seperti itu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenalku, kecuali untuk menyembah padaku. Letterlek ayatnya seperti itu. Tapi bagaimana mungkin kita bisa menyembah pada sesuatu yang kita nggak kenal? Makanya Ibnu Abbas dalam tafsirnya mengatakan, illa liya'budun. Tafsiran yang paling pasnya adalah illa liya'rifun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenalku. Setelah mengenal baru terjadilah proses penyembahan. Setelah mengenal baru terjadilah proses pengabdian. Jadi tidak salah kalau para nabi, para rasul, para leluhur kita di masa lalu mengatakan, awalnya agama adalah mengenal Tuhan. Tapi banyak yang mengucapkan ini sebagai slogan, tidak sungguh-sungguh bagaimana berjalan untuk mengenali Tuhan. Padahal Tuhan sendiri lewat para nabi, para rasul sudah ngasih alamat. Cara mengenal Tuhan, kenali saja dirimu sendiri. Bagaimana kita mengenali diri sendiri? Dan ternyata semua leluhur kita, proses mengenal diri sendiri bisa juga melewati proses terjadinya alam semesta besar ini. Makanya hari ini saya akan berbicara secara rinci bagaimana alam semesta ini terbentuk. Maka di Quran dikatakan, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ar wa ma bainahuma fi sittati ayam. Aku telah menciptakan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya dalam kurun 6 periode, 6 masa. Jadi masa yang pertama adalah kekosongan. Sekali lagi, tidak ada sesuatu yang benar-benar kosong. Sekarang Bapak dan Ibu ada di hadapan saya. Ada ruang kosong nggak di sini? Subhanallah. Orang awam menganggap di sini ruang kosong. Ada apa? Gak ada apa-apa. Bukankah di sini ada udara? Yakin ada udara di sini? Oke. Udara itu bahasa terlalu general. Saya tanya lagi. Udara isinya apa? Ada hidrogen, ada oksigen, ada nitrogen. Betul? Ada berapa jenis gas di ruangan antara Bapak Ibu dengan saya? Banyak. Cuman mata kita terlalu awam untuk melihatnya. Tapi kalau kita bisa menggunakan teleskop elektron yang semua material di sini dibesarkan 1.000.000 kali, kita kaget karena ternyata di ruangan ini banyak sekali yang berterbangan. Molekul-molekul kecil, bukan level atom, molekul-molekul. Hidrogen itu asalnya H, tapi kalau sudah jadi gas itu H2. Oksigen asalnya O1, kalau sudah jadi gas itu O2 loh. Nitrogen asalnya N1, tapi kalau sudah jadi molekul itu N2. Yang ada di sini bukan level atom, level molekul. Atom saja punya ukuran, apalagi level molekul. Jadi ada di sini benda? Ada. Tidak ada sesuatu yang kosong, benar-benar kosong. Kita menganggap ini ruang kosong, tidak. Di sini ada gas. Buktinya kita bisa bernapas. Dan yang luar biasa. Yang luar biasa. Kenapa Bapak Ibu hari ini bisa datang ke sini? Kan pakai mobil. Dan mobil tidak akan pernah bisa sampai di sini kalau tidak ada ban. Dan ban tidak akan sampai di sini kalau tidak ada gas. Pernahkah kita berterima kasih pada gas yang ada di sekitar kita? Kita lupa karena kita hanya melihat ruang kosong. Itulah bedanya orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Coba gas. Diserap masuk ke dalam tangki itu, di tukang tambal ban. Ada tangki kan? Ada tangki penampungan gas. Udara masuk, udara masuk, udara masuk. Lihat itu. Tukang tambal ban itu 2 minggu sekali, paling tidak sebulan sekali, pasti akan mengeluarkan air dari tabung gas. Tanya mereka, Bapak pernah gak memasukkan air ke tabung gas? Enggak, yang dimasukkan kan udara. Tapi kenapa harus membuang air? Dan lama-kelamaan tabung itu berisi air loh, bukan hanya gas. Dari mana coba? Pernah gak kita berpikir?
Gas ketika di ruang sini, di tekanan tertentu, dia tidak bisa mengembun walaupun wujudnya sudah jadi uap. Tapi begitu masuk ke tangki, karena tekanan terus bertambah, tekanan terus bertambah. Karena tekanan terus bertambah, apa yang terjadi? Yang terjadi dengan berubahnya tekanan, gas yang di ruang biasa belum mengembun, di situ sudah mulai mengembun. Terjadilah proses perubahan fasa dari fase uap menjadi fase air. Dari mana? Itu ada air. Kalau gitu di ruang ini ada air? Ada. Namanya uap air. Kok saya nggak lihat? Kan saya melihat ruang kosong. Karena Anda awam. Gak percaya. Saya sering membuktikan. Yang sederhana saja. Ambil koran 1 lembar. Koran 1 lembar itu ukurannya 1 meter persegi. Saya nyatakan kepada mahasiswa saya yang belajar fisika bahwa tidak ada ruang yang benar-benar kosong. Kemudian kertas 1 lembar itu, koran 1 lembar itu taruh di meja. Sambil penggaris. Kalau di kelas itu biasanya ada penggaris mistar itu, yang terbuat dari kayu albasiah. Taruh penggarisnya di bawah, tutup sama koran. Saya panggil mahasiswa yang kekar. Kemudian penggaris itu sekitar 10 atau 20 cm itu keluar dari meja. Bagian yang lainnya ditutup sama koran. Buktikan nanti di rumah kalau nggak percaya sama saya. Pukul penggaris ujungnya, itu patah. Padahal sekali pukulan itu berapa newton? Saya ingin buktikan pada mereka. 1 atmosfer tekanan udara itu sama dengan 100.000 newton per meter persegi. 10 pangkat 5, 100.000 newton loh per meter persegi. Sekarang Bapak Ibu, kalau di kulit kita, diukur berapa meter persegi. Rata-rata manusia punya kulit sekitar 3 meter persegi. Buktinya apa? Ibu Bapak beli kain untuk kain jilbab. Kan pasti 3 meter. Betul nggak? Iya. Berarti 3 meter persegi loh kulit kita. Kalau 1 meter persegi bekerja gaya 100.000 newton dari tekanan udara. Jadi kalau kita punya kulit 3 meter persegi, berarti 3 kali 100.000, 300.000 newton loh. 1 newton itu sama dengan 1 apel Malang yang ukurannya 1 kilo 10 biji. Jadi kita tuh sekarang sedang nenteng sekitar 300.000 buah apel Malang. Loh, saya tidak merasa berat dari dulu. Iya. Tapi coba ketika tekanan air di dalam tubuh kita mulai berkurang, kan kulit kita itu kenapa keriput? Keriput itu fisika. Itu bisa dijelaskan kenapa keriput. Begitu kadar air di dalam berkurang,